Pernahkah sahabat merasa hidup begitu berat? Tubuh terasa rapuh, pikiran penuh beban, dan hati kosong tak menentu. Kita sering berlari mencari solusi keluar diri kita, entah harta, jabatan, relasi, atau bahkan teknologi. Namun, ternyata semua itu tak selalu menyembuhkan luka hati, terkadang justru menambah kecewa. Padahal ada satu kalimat sederhana, kalimat yang Rasulullah SAW sebut sebagai kanzun min kunuzil jannah, harta karun dari surga. Kalimat yang menjadi jembatan antara kelemahan manusia dan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Kalimat yang bisa menghapus rasa gelisah, menenangkan jiwa, bahkan menjadi penawar bagi penyakit lahir maupun batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silakan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kalimat ini mengajarkan bahwa manusia tidak mampu berdiri sendiri. Betapapun kuatnya usaha kita, hasil akhirnya tetap bergantung pada izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah pelembut hati di tengah badai cobaan. Dialah penguat jiwa ketika tubuh terasa lemah. Setiap lafaz kalimat ini menyimpan getaran kekuatan langit. Maka bila sahabat sedang merasa berat menjalani hari, cobalah luangkan waktu pagi dan malam untuk mengucapkannya. Ucapkan perlahan dengan hati yang hadir, jangan terburu-buru. Rasakan setiap katanya. Yakinlah bahwa Allah sedang mendengar dan melihat setiap doa yang keluar dari hati. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia
maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalimat ini juga menjadi penghubung dari jurang keputusasaan. Sebab putus asa hakikatnya adalah bentuk ketidakpercayaan bahwa Allah mampu mengubah keadaan. Maka siapa yang melazimkannya, berarti ia sedang memutuskan harapan dari makhluk dan menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Inilah rahasia kekuatan kalimat tersebut. Ia membawa kita kembali pada titik awal penciptaan, bahwa kita hanyalah seorang hamba dan Allah adalah Rabb yang maha kuasa atas segalanya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, La haula wa la quwata illa billah adalah salah satu harta karun dari harta karun surga. Harta karun adalah sesuatu yang amat berharga dan tersembunyi. Maka barang siapa yang tekun mengucapkannya, sejatinya ia sedang menggali harta spiritual yang jauh lebih berharga dari seluruh kekayaan dunia. Sebagian ulama pun menjelaskan bahwa kalimat ini adalah bentuk nyata tauhid. Ia menegaskan bahwa tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ketika kita merasa lemah dalam ibadah atau mudah terjerumus dalam dosa, bacalah kalimat ini. Ia akan mengingatkan bahwa kekuatan itu bukan dari diri kita, tapi dari Allah semata. Sahabat, dalam riwayat Al-Hakim dan An-Nasa'i disebutkan, barang siapa mengucapkan La haula wa la quwata illa billah, maka kalimat itu menjadi penawar bagi 99 macam penyakit, dan yang paling ringan adalah rasa gelisah. Para ulama menilai riwayat ini tidak sekuat hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, tetapi maknanya tetap selaras dengan keutamaan zikir, bahwa zikir bukan sekedar kata-kata, melainkan doa dan penyandaran total kepada Allah. Penyakit yang dimaksud bukan hanya penyakit jasmani seperti demam, darah tinggi, atau kanker, tapi juga penyakit batin, gelisah, takut berlebihan, iri, hasad, malas beribadah, hingga keras hati. Kalimat ini menjadi penawar, sebab ia menghubungkan jiwa dengan kekuatan ilahi yang menyembuhkan dari dalam. Sahabat beriman, betapa banyak kisah nyata yang memperlihatkan dahsyatnya kalimat ini. Ada yang sembuh dari penyakit kronis setelah melazimkan zikir ini dengan ikhlas. Ada seorang ibu yang anaknya koma, lalu ia membaca kalimat ini di samping anaknya, dan dengan izin Allah, sang anak perlahan sadar. Apakah semua itu kebetulan? Tentu tidak. Itu adalah bentuk pertolongan Allah kepada hamba yang yakin dan berserah diri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara mengamalkan zikir ini sangat mudah. Ucapkanlah La haula wa la quwata illa billah. Bacalah minimal 100 kali di pagi hari dan 100 kali di malam hari. Bisa juga 313 kali atau bahkan 1000 kali di waktu khusus seperti sepertiga malam. Jika memungkinkan,
tiupkan ke air, lalu minumlah, niatkan sebagai obat dari Allah. Namun ingat, tawakal tidak menafikan ikhtiar. Zikir ini jangan dipisahkan dari usaha medis atau usaha lahiriah lainnya. Justru ketika zikir dipadukan dengan ikhtiar, hati menjadi lebih tenang dan Allah bukakan pintu kesembuhan serta jalan keluar yang tak disangka-sangka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup ini memang tidak mudah sahabat, tetapi Allah telah memberi kita senjata rahasia, yaitu zikir. Dan salah satu zikir yang paling agung adalah kalimat La haula wa la quwwata illa billah. Jangan biarkan lidah kita kering darinya. Jangan biarkan hati kita kosong dari maknanya, karena bisa jadi dalam kalimat inilah Allah telah siapkan jalan keluar dari semua masalah yang kita khawatirkan. Semoga setiap lafaz yang sahabat ucapkan menjadi pintu kesembuhan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sebelum video ini ditutup, mari tuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Kita doakan bersama-sama agar Allah kabulkan. Jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan kajian berikutnya, dan bagikan video ini kepada saudara kita yang membutuhkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.